selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada seluruh rekan-rekan, khususnya kepada dosen koperasi dan UMKM Pak Walat. Hari ini saya akan presentasikan mengenai bab 4, yaitu mengenai definisi, kriteria, dan konsep UMKM. Nah, dalam bab ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada kriteria UMKM, yang kedua ada definisi UMKM, yang ketiga ada ciri dan karakteristik UMKM. Keempat itu ada kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM. Perlunya memberdayakan UMKM. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang untuk menjawab persoalan UMKM itu sendiri. Dan yang terakhir berbagai masalah dalam UMKM. Nah, yang pertama itu ada definisi usaha kecil dan menengah. Itu tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 strip KMK 016 tahun 1994. Dan ini diciptakan pada tanggal 27 Juli 1994, di mana usaha kecil itu adalah usaha perorangan atau badan usaha yang telah berkegiatan atau usaha dengan omset setinggi-tingginya adalah 600 juta rupiah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu terdapat 3 definisi yang berbeda dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama itu ada usaha mikro, itu usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Yang kedua itu ada usaha ekonomi, usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha. Yang terakhir ada usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang bukan perusahaan anak atau cabang yang dimiliki atau dikuasai langsung dan tak langsung, dan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai undang-undang. Kemudian masuk ke Undang-Undang Peraturan UMKM di Indonesia. Nah, Undang-Undang UMKM di Indonesia itu diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95 tentang usaha kecil. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 98, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 99, Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002, kemudian Peraturan Menteri Negara BUMN per 05 MDU Tahun 2007, dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi usaha kecil dan menengah seperti saya jelaskan tadi, industri kecil dan menengah ini investasinya sampai dengan 5 miliar. Kemudian untuk usaha kecil perdagangan dan industri, asetnya tetap kurang dari 200 juta rupiah. Kriteria UMKM. Kriteria UMKM ini dapat dibagi dari omset, aset, dan omsetnya. Nah, untuk usaha mikro itu maksimal asetnya itu 50 juta dan omsetnya itu maksimum 300 juta rupiah. Untuk usaha kecil itu sendiri, asetnya itu sampai dengan 50 juta sampai 500 juta rupiah dan omsetnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah itu di atas 500 juta dan kurang dari 1 miliar. Untuk omsetnya 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Definisi UMKM menurut negara dunia itu dibagikan beberapa kriteria pengelompokan. Yang pertama itu ada tenaga kerja, kedua itu ada pendapatan untuk penerimaan, ketiga ada aset kekayaan, yang keempat ada modal atau saham, yang kelima bidang usaha, dan terakhir ukuran usaha. Kemudian ada ciri-ciri UMKM menurut Ismet Abdullah tahun 2004. Perbedaan dari ciri-ciri UMKM tersebut, yang pertama itu ada manajemen organisasi dan atau keuangan, yang kedua ada pendidikan dari pengusaha SDM atau jiwa wirausaha, yang ketiga ada pendanaan kemitraan dengan perbankan, yang keempat ada izin usaha atau syarat legalitas, yang kelima itu ada jumlah tenaga kerja atau karyawan, yang putaran biaya usaha, yang ketujuh ada sifat pelaku usaha, yang ke-8 ada ikut misalnya program pemburuan. Kemudian ada karakteristik utama UMKM. Yang pertama itu adalah formalitas, yang kedua itu ada organisasi dan manajemen, yang ketiga ada sifat dan kesempatan kerja, yang keempat ada pola atau sifat proses produksi, yang kelima ada organisasi pasar, yang keenam ada profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha, yang ketujuh ada sumber bahan baku dan modal, yang ke-8 ada hubungan ekonomi, dan terakhir ada pengusaha wanita. Nah, kemiskinan merupakan salah satu
beban bagi suatu negara, tahun UMKM itu bisa menjadi salah satu kunci untuk bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Nah, penguatan UMKM dapat dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro, karena umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil atau miskin. Nah, berbagai masalah dalam UMKM, yang pertama itu mungkin line manajemennya, yang kedua produksi dan pemasaran, yang ketiga keuangan, dan yang terakhir itu adalah masalah hukum. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya Kevin Marcelino, NIM 1805230001. Sekian dan terima kasih.